hamba Tuhan, gereja Tuhan dari Subang dan sekitarnya, dari pantai utara, Jawa Barat. Ya, ada yang tanya Subang itu gimana? Kasihan. Karena yang gabung dengan kita hari ini nggak cuma dari Indonesia, tapi dari Australia ada, dari Belanda ada, dari Belgia ada, dan dari banyak tempat yang ada di dunia ini. Oke. Ada hamba Tuhan dari Bandung, ada dia bersama istri berdiri dong, Pak Setiawan. Saudara masih ingat Bapak Pendeta Stefanus Damaris? Nah, ini salah satu murid. Lalu Bu Yaya dari Mission Care, pernah dengar Mission Care? Nah, itu dia. Baik. Oke. Pak Simon, terima kasih karena Rumah Makan Purnama makin terkenal. Nah, Subang makin hebat. Presiden Jokowi membuat pelabuhan besar, mengalahkan Tanjung Priok. Nah, yang belum tahu harus tahu itu. Yang akan banyak kemajuan yang luar biasa. Baik, kita belajar firman Tuhan. Saya memulai dengan pertanyaan ini, dan saya minta saudara jawab, termasuk yang ikuti di rumah. Ya, tadi ini ada beberapa saudara minta supaya dipakai Zoom. Ya, jadi mengikuti ada Instagram, ada Facebook, ada Zoom, bisa mengikuti di semuanya. Saya beri pertanyaan ini. Siapa yang percaya kalau hidup kita, ya dengar ya, siapa yang percaya kalau hidup kita itu sungguh-sungguh taat ya kepada Tuhan? Kita hidup menggenapi semua hukum-hukumnya. Kita nggak nyimpang ke kiri, nggak nyimpang ke kanan, ya, nggak nyimpang, lurus, takut akan Tuhan, ya, percaya tidak, tanpa kita banyak berdoa, tanpa kita banyak minta-minta, Bapa di surga pasti tahu yang kita perlukan itu apa, betul atau salah? Jawab betul-betul ya, jawabannya betul atau salah? Betul? Yakin? Sungguh? Orang Jawa bilang tenanan, kalau bahasa Sunda sungguh-sungguh. Orang Sunda bilang apa? Jawa bilang tenanan. Ini belajar dong. Bahasa Sundanya apa? Sungguh, tenanan. Ada yang tahu nggak? Masa sih? Ini kan ada Sunda. Apa? Benar? Benar sih ya. Benar sih ya. Gini, kasihan. Orang Sunda nggak punya kata tenanan. Loh, ngerti nggak apa bahasa Sunda tenanan? Kalian tahu nggak? Masa nggak ada? Ya, kayak orang Sunda tenanan, sungguh, serius. Harus mikir ini orang Sunda. Nyaan. Oh, nyaan pisan. Oh, itu dia. Catat ya, yang di Belanda, yang di Australia, nyaan pisan. Itu tenanan. Yakin? Nyaan? Loh, ini serius. Saudara pasti bingung. Saya ulangi ya. Ini penting. Siapa yang percaya kalau hidup kita taat kepada Tuhan? Oh, ini cepetan ditunggu dari tadi Pak Budi kamu. Bagaimana ini calon bupati Subang ini baru datang? Kalau hidup kita sungguh-sungguh taat, kalau hidup kita sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, kalau hidup kita sungguh-sungguh nggak nyimpang ke kiri, nggak nyimpang ke kanan, ada di jalur Tuhan. Percaya tidak, kita nggak perlu banyak minta tolong Tuhan, tolong aku Tuhan. Doanya panjang-panjang, nggak perlu. Pasti Papa tahu yang kita minta itu apa. Betul? Nyan? Nah, saya balik sekarang. Tuhan tolong ya, jangan ada yang marah ya Papa. Ini kebenaran yang seringkali kami juga bingung. Berarti
yang doanya panjang-panjang, yang doanya lama, yang doanya terus-terusan, berarti orang itu kurang apa? Loh serius saudara, kurang taat. Saya ingin setiap pribadi mengerti konsep ini. Maka itu selama ini cukup banyak pengajaran tentang doa, maaf, yang salah. Saya beri 2 contoh kesalahan doa. Satu, ini Indonesia. Nanti yang kedua, saya beri contoh Amerika. Siapa pernah dengar istilah begini? Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, hanya terusan serupa. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah itu salah. Sebab berkat Tuhan bukan karena kita berdoa. Tunggu ya, jangan kaget dulu. Nanti saya mau tunjukkan firman-Nya ada di mana. Jadi kita diberkati bukan karena kita berdoa. Kita diberkati karena kita tidak hidup di dalam dosa. Amin. Loh, betul atau salah? Kita buka dulu ayatnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Pin di depan ya, masih ada tempat kalau yang baru datang. Sudah? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ayo semuanya lihat kitab suci ini, supaya kita tahu bahwa konsep yang selama ini dipercaya oleh gereja ternyata salah. Doa dari pagi sampai balik pagi lagi. Tapi kalau hidup ini seperti yang tertulis di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, percuma juga. Udah dapat semua? Yesaya 59 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesungguhnya. Nah ini nyat, sesungguhnya tenani. Betul nggak? Nyat ya. Sesungguhnya bagaimana? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk. Nah, terus yang kedua, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, nah pelan-pelan. Tetapi yang merupakan pemisah antara siapa dengan siapa. Nah, yaitu segala kejahatan dan yang membuat ia tidak menyembunyikan diri ialah sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Segala dosa kita. Sekarang dalam 3 minggu ini saya dibuat capek oleh satu keluarga hamba Tuhan, suami istri. Pelayanannya luar biasa. Tadi perhatikan nggak waktu kita makan, tadi kami mampir ke Sakti Maringgi, di mana itu? Barokah. Barokah enggak, daerahnya apa namanya? Cater. Itu kan ya Cater ya. Apa? Ya Cater yang ada para layang itu loh. Santiong. Ya. Yang ikut makan, dengar nggak tadi ada telepon serius? 3 minggu baru tadi siang ini beres. Oh Tuhan amin. Maaf ya, sekarang ini serius. Ternyata ketahuan pertengahan Agustus yang lalu istri hamba Tuhan berzina dengan seseorang, dan gak sekali 2 kali. Woi, 3 minggu ini siang malam saya ditelepon, saya kuat tadi. Nah, repot kalau orang tahu firman diajak ngomong. Lo betul tidak? Semua
jawabnya pakai firman. Dan saya kan nggak punya jawaban lain, harus pakai firman Tuhan juga. Nah, sampai akhirnya si batu itu bisa ketemu laki-laki itu ada di mana. Wih, saya hebat betul kan detektif. Saya nggak terima. Saya tahu nggak boleh bercerai. Nah, sekarang minggu yang lalu dia mulai tenang. Tenangnya begini. Maaf ya, saya nggak membela istrimu, itu jelas salah. Tapi siapa pernah tahu hukum Kristus? Kenapa Esra? Ada masalah? Tahu hukum Kristus tentang perzinahan? Kita semua tahu tidak? Sampai tadi yang makan dengar enggak? Saya bilang seandainya Ahok pakai cara ini yang kamu temukan hari ini, Ahok nggak akan cerai dengan Veronica. Gini ceritanya, soalnya ini luar biasa. Akhirnya tadi dia ngomong, dia mengisah papi, saya janji kalau papi dengar ada masalah keluarga mau cerai gara-gara istrinya berzina, panggil saya akan cerita bagaimana saya menang bisa mengampuni istri saya. Sampai saya merinding, saudara. Bahkan ketika terakhir 2 hari lalu dia ketemu laki-laki itu bukan Kristen, laki-laki yang celaka sekali. Awal-awal saya berkata begini ya, salah satu selingkuh, saya minta kalau saudara setuju jawab setuju. Kalau dalam satu pernikahan salah satu selingkuh, percaya nggak yang nggak selingkuh itu ikut andil sampai buat yang satu selingkuh? Jawab betul atau salah? Nah, awal-awal saya nangani, kamu nggak boleh sombong, jelas istrimu salah. Pernah nggak kamu koreksi diri, kamu hamba Tuhan? Apa sih yang membuat bagi istrimu itu kurang dari kamu sampai dia ketemu laki lain? Nah, dia menemukan. Nah, ini loh saya bisa cerita. Si suami ini kalau doa bisa sekian jam, 8-10 jam sehari. Nah, istri itu kan perempuan, perlu tempat didengarkan. Tiap kali istri mau cerita, aku lebih tua. Mama ya enak juga, jujur. Istri sih setuju saya ngomong ini. Loh kok nggak dibela saya kepada istrinya? Loh betul tidak? Nah, sampai dikatakan waktu anak keduanya lahir, dia nggak nengok ke rumah sakit karena lagi berdoa. Coba bayangkan. Nah, ini konsep yang salah. Dia ngakui, ya namanya manusia. Tapi, nah tapinya ini, tapi, wow dia alasan lagi. Oke. Nah, akhirnya saya pakai. Masih ingat hukum Kristus tentang perzinahan? Ingat gak? Buat Tuhan Yesus, kita berzina itu gak perlu ketemu orangnya. Kita berzina gak perlu di tempat tidur. Cepat jawab iya atau tidak. Apa hukumnya? Bunyinya apa? Barang siapa? Bukan menginginkan dulu ke tempat kan. Nah, barang siapa melihat orang lain dan mengingininya, berarti kita sudah berzina dengan orang itu bukan di tempat tidur, tapi di pikiran. Saya tanya, dia ngaku, iya. Nah, kamu ngitung nggak? Aduh, terlalu banyak. Nah, istrimu yang baru ketahuan, kenapa kamu cacat dengan hal-hal seperti itu? Lagi sekali, dia tetap ngotot. Tapi aku tidak sengaja dia. Saya kaget. 3 hari lalu, saya dalam perjalanan dari Jogja naik kereta api ke Bandung. Telepon lagi. Saya bilang, kalau begini modelmu, kamu itu kemasukan roh Farisi akhir zaman. Tahu roh Farisi? Roh ahli Taurat akhir zaman. Dia tanya, apa itu? Yang suka menyecar orang berdosa. Kan begitu bukan orang Farisi itu? Lihat, waktu perempuan yang ketahuan berzina di Yohanes 8 dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan. Saudara, akhirnya tadi
kami baru selesai membereskan berdoa. Saya baru sadar bahwa saya juga salah. Depan orang. Saya juga salah. Puji Tuhan kalau ngaku. Oh, mereka dua tangis-tangisan. Wih, saudara lega. Mereka nikah sampai 30 tahun, saudara. Tapi tadi siang mereka cerita baru kali ini. Bahkan waktu awal-awal kami menikah, kami gak pernah sebahagia hari ini. Oh iya. Nah, ini satu kalimat yang penting. Ternyata saya baru sadar pelayanan saya segitu hebat, ternyata itu munafik. Ini kali pertama saya bisa mengampuni istri saya dengan total. Enggak ada sedikit pun intimitas. Bahkan sejak menjelang akhir Agustus yang itu nggak bisa tidur karena peristiwa itu. Ya saya bilang wajar suami seperti itu. Nah ini loh saudara. Jadi apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Dosa dan kejahatan kita. Padahal si hamba Tuhan suka berdoa berjam-jam lagi dipikir rohani, ternyata rohana. Maaf, ya. Buktinya keluarganya berantakan, istrinya enggak karena diberi waktu. Loh, ayo jujur, wajar nggak semua istri merasa ditolak kalau nggak pernah dikasih waktu suaminya untuk didengarkan? Jawab ya atau tidak? Loh, soal istri si jawab dong ah. Ya. Nah itu dia. Cuma satu yang kencang, yang lain gimana? Karena wanita itu kan makhluk halus. Gitu. Tapi bukan setan loh ya. Loh betul nggak? Wanita kan makhluk halus bukan? Halus. Lebih halus dari tahu Jepang, saudara. Maka itu suami-suami harus tahu diri ya. Apalagi punya hobi yang aneh-aneh. Awas. Baru beli motor yang sangat mahal, jadi bukan belasan tahun. Tiap hari motornya dimandiin, anaknya nggak pernah dimandiin. Awas kamu. Nah ini fakta-fakta yang ada. Maka itu banyak doa banyak berkah, kurang doa kurang berkah, itu salah. Betul sekarang? Ini buktinya. Yang kedua, ini dari Amerika. Gereja-gereja Amerika punya kata push, P-U-S-H. Ayo, yang tahu bahasa Inggris push itu apa? Ya, ayo push itu apa artinya? Dorong, tekan, paksa. Nah itu diperpanjang pray, P-nya, U-nya, until, S-nya, something, hanya happen. Nah itu gereja di Amerika. Salah. Untuk apa Tuhan dipaksa-paksa? Loh salah atau tidak maksa Tuhan? Loh ya tapi coba jawab dong. Apalagi dipaksa pakai kuasa, nggak bisa. Tuh kenapa? Maaf. Jadi push itu juga salah. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14. Puji Tuhan, puji mau datang. Cik, apa kabar? Senang sekali ketemu. Mau tambah cucu lagi sih? Dari siapa tahu? Soal ini. Pun jangan pernah gak dengar. Oke, Semi, siapa dulu Semi? Siapa? Weni. Oke, kamu coba belum kok. Jadi ngomong. Udah 1 Yohanes, maaf ya, yang di rumah ya karena saya sudah kenal keluarga mereka lama. 1 Yohanes 5:14. Ayo kita baca. Jadi konsep doa kita harus kita ubah mulai hari ini. Sudah 1 Yohanes 5:14. Udah, ayo saya tunggu. Yang di rumah juga nggak baca awas ya. Awas. 1 Yohanes 5:14. Udah, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya.
Apa itu? Yaitu Yaitu terus Ia mengabulkan doa ya, kita. Ia mengabulkan Doa kita. doa kita Jikalau kita meminta sesuatu meminta kepadanya, apa? Sesuatu kepadanya. menurutnya. Nah, firman ini yang dilupakan oleh banyak gereja, sehingga muncul kata itu, banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa nggak ada berkat, kurang berdoa kurang berkat. Enggak, juga push, pray, berdoa sampai suatu terjadi. Salah. Nah, setelah kita baca ayat 14:1-5, saya beri pertanyaan dan saya harus jawab. Berarti menurut ayat ini kita nyerocos dulu. Tahu kata nyerocos? Bahasa Sundanya Sama. nyerocos juga sama. Bukan kita, mungkin kita nyerocos dulu kepada Tuhan, baru cari kehendaknya, atau kita cari kehendaknya baru berdoa. Yang benar yang mana? Ayo lihat Alkitabnya. Ayo mana duluan? Doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru kita berdoa? Wah, Cari kehendak. cari kehendaknya dulu baru berdoa. Nah ini loh masalahnya. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Tuhan bisa kita paksa untuk Dia menjawab doa kita, jawab yang benar. Yang di rumah juga boleh ngetik itu di Zoom, di Facebook, Instagram. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, dengan baik-baik pertanyaannya, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Ayo jawab cepetan. Kita. Siapa yang jadi Tuhan? Ya udah, jadilah Tuhan sendiri saja. Loh, betul tidak logika ini, saudara? Maka itu salah. Termasuk begini ya, saya minta hamba-hamba Tuhan jangan tersinggung. Sudah lebih dari 30 tahun saya tidak pernah pakai istilah ini. Ada orang susah datang, biasanya gereja jawab, mari kita doakan. Ya atau tidak? Loh, jawab. Ya atau tidak? Nah, itu salah. Orang susah kok didoakan. Jadi tolong goblok. Maka, ya betul kok, orang susah kok didoakan gimana? Ada orang lapar. Aduh, saya lapar. Mari kita doakan. Banyak gak? Yang mana bisa kenal dengan doa? Ada orang sakit, mari kita doa. Salah. Saya beri pertanyaan lagi. Yang saudara tahu perintah Tuhan Yesus, sembuhkan orang sakit, pergilah kamu sembuhkan orang sakit, atau perintahnya pergilah kamu doakan orang sakit? Yang benar yang mana? Ayo cepat, yang benar. Doakan atau sembuhkan, cepat. Nah, perintahnya jelas, sembuhkan orang sakit. Tapi kita lakukan Doa. itu ayat sendiri. Yang firman Tuhan berkata sembuhkan. Satu kali saya naik taksi, saudara. Pak, saya berhenti sebentar ya, sopirnya. Kenapa? Maaf, cerita. Ambien saya kambuh, Pak Wasir, saya mau ke toilet dulu. Ini berdarah. Saya lihat, ini basah juga. Saya nggak doakan, saudara. Saya langsung bertindak. Saya tanya BPJS, sudah mati Pak, 3 bulan saya bayar. Lunas. Besok ke rumah sakit. Saya beri nomor telepon saya. Kalau perlu pos obat, sekian. Dia kaget. Dia bilang, alhamdulillah saya punya penumpang seperti Bapak. Saya tungguin.
untuk dibereskan di toilet. Dia kaget. Terus dia tanya, "Bapak ini siapa?" Ya saya sambil bilang, "Orang, Pak." Kan dia tanya siapa? Ya orang. Ya akhirnya saya cerita sama pendeta. Terus jawabannya, "Oh pantas." Nah itu kata yang bilang luar biasa, "Oh pantas." Berarti dia juga tahu yang disebut pendeta adalah wakilnya Tuhan Yesus. Oh pantas. Jangan didoakan. Nah setelah itu saya doakan. Saya banyak hal-hal seperti itu dalam hidup. Satu kali saya makan di sebuah restoran, ini di Papua, di Manokwari. Tiba-tiba salah satu pelayan terus bilang ini, "Oh ya, tapi saya harus cepat naik kapal. Saya mau ke Sorong dari Manokwari. Kapal harus cepat." Ya kebetulan nggak jauh. Nah pendeta yang ngajak saya makan karena saya khotbah di gerejanya, itu yang ngantar. "Tolong ya," saya bilang, "Ibu, yang baju kuning itu tolong tanyakan kepada bosnya. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa." Nah pendeta ini tahu saya suka melayani orang seperti itu. Begitu saya sampai di Sorong, saya telepon besoknya. "Sudah atau belum?" Saya sibuk. Ya udah. 3 hari kemudian saya telepon lagi. "Aduh saya masih sibuk." Lewat seminggu saya bentak dia. Padahal rumah makan dengan pastorinya cuma nyebrang, saudara. Saya bentak dia. "Maaf ya saudara, saudara gak layak jadi gembala." Kaget. Ini satu jiwa di depan hidup. Sudah lebih seminggu saya tanya, dia kaget, saya marah. Saya harus saudara ngerti kenapa saya marah. Karena saya melakukan perintah Tuhan Yesus. "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu." Masih ingat? Nah saya tuh memberitakan Injil kepada orang itu. Dia kaget. "Oke, sebentar. Oke, jangan matikan handphonenya." Dia kaget lagi. Saya ingin dengar pemilik restoran ngomong apa. Ya karena handphonenya dibuka, saya dengar. Oh, dia kecelakaan minggu yang lalu. Berarti berapa hari saya ketemu? Patah kakinya 3. Oh ya. Nah sekarang ada di mana? "Oh sudah dibawa pulang ke kampung." Kampungnya di Sulawesi Utara. "Oh ya, jauh dari Manado." Saya nggak tahu. "Ada nggak nomor teleponnya?" Jadi karena saya dengar, waduh nggak tahu. Tapi ada tantenya. Oke. Nah saya bilang, "Ya udah saya dengar. Minta nomor telepon tantenya." Saya dapat. Langsung saya telepon. Nggak didoakan. Saya telepon tantenya. Aduh tantenya kasar sekali. Mungkin sudah mati kali itu anak. Karena memang lukanya parah. "Maaf ya Bu, kira-kira di desa mana ada telepon?" Nggak ada. Desa itu belum ada telepon. "Apa namanya? Kecamatannya?" Saya catat semuanya. Ya, lingkungan berapa? Kalau di sana pakai kata lingkungan. Nah, saya cari dokter. Kebetulan anak saya dokter di Manado, namanya Jonas Limpa. Nah, Jonas, Papa ketemu satu pasien begini. Nah, coba kamu cari taksi, cari mobil. Itu baik mahal Pak. Itu jauh sekali. Gak apa-apa. Ya, 1 jiwa lah. Ini 1 jiwa. Saudara pulang pergi hampir 1 juta untuk bayar mobilnya saja. Berapa jam kemudian? Lama, karena jauh. Pak, parah. Orang tuanya nggak mau ditolong. Loh, ini loh kalimat yang saya katakan. Masa zaman segini ada orang baik? Wajar nggak orang berkata begini? Loh, wajar tidak? Wajar, karena ini zaman orang egois. "Aduh Jonas, kenapa kamu nggak paksa?" Ya pas nggak mau. Terus kamu lihat di mana sudah busuk Pak. Jadi di desa, tahu kata dispalak bahasa Belanda, ya dikasih bambu kiri kanan, diikat pakai ramuan kampung. Aduh gimana ini? Mau nggak? Kamu balik lagi, Papa bayar lagi. Nah sebelum balik, kamu cari dokter ahli tulang yang ada di Manado. Ketemu dokter tulang, dokter Katolik, cerita semuanya. Oke, kami tunggu. Balik lagi. Akhirnya berhasil dibujuk. Saya yang kali kedua saya bilang bawa perawat supaya langsung dibersihkan dulu lukanya. Akhirnya dibawa berhasil. Dan sampai ke dokter, difoto semua, saya telepon, "Dok, bagaimana keadaan orang ini?"
Saya bilang, dokter, tolong rawat dia seperti dokter merawat anak dokter sendiri. Kaget. Ngerti nggak maksud saya titip itu? Lain kalau ngurus pasien dengan urusan sendiri. Saudara, besoknya saya dapat berita, Pak, dia paling tidak harus dioperasi 9 kali. Loh kenapa dok? Karena satu sudah busuk terlalu lama. Kedua, Bapak tahu nggak? Perbedaan panjang kaki kiri yang normal dan kaki kanan sudah 7,5 cm lebih pendek. Karena tabrakan itu. Nah itu mesti ditarik Pak. Kasih beban 19 kilo untuk narik tulang ini supaya saya pun ngeri sekali. Setelah itu mesti begini Pak, saya itu begitu. Ayo jujur ya. Kalau orang pelit langsung mikir apa? Ayolah, kurang 1 juta. Biaya. Saya nggak mikir. Dan ini 1 jiwa. Saudara, saya berikan handphone dia supaya saya bisa telepon. Dia mudah saya apa? Operasi hari pertama dia kesakitan. Kan ditarik 19 kilo untuk manjangin itu. Sebelum dia apa-apa. Puji Tuhan, operasi cuma 7 kali, nggak sampai 9 kali. Sekian banyak juta saya bayar. Setelah sembuh hampir 6 bulan di rumah sakit, saudara. Saya nggak tahu sudah berapa banyak biaya itu. Tapi akhirnya tetap nggak bisa sempurna. Pendeknya beda tinggal 2,8 cm. Sehingga dia harus pakai sepatu. Sekeluarganya melihat kemuliaan Tuhan. Itu hanya pegawai rumah makan. Ini tugas gereja. Nggak cuma mendoakan, buat sesuatu. Setuju? Stop ya, suka doakan orang berhenti. Buat sesuatu. Seorang hari ini kerja di Jayapura, dia sudah menikah. Luar biasa Tuhan bekerja untuk itu. Bukan. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Nah, ada terjemahan yang kurang tepat di ayat 27. Ini gereja, jadi nggak cuma mendoakan. Maka itu kata doa itu harus ubah, saudara. Ya, bukan nyuruh-nyuruh Tuhan, bukan perintah-perintah Tuhan, bukan. Amsal 3 ayat 27. Judulnya apa? Anjuran. Baca. Anjuran untuk berbuat baik. Nah yang betul, kalau kita pakai terminologi perjanjian baru, anjuran untuk bersaksi tentang Yesus. Nah bagaimana caranya? Nah coba saudara lihat, saya akan baca karena ada terjemahan yang kurang tepat. Janganlah menahan apa? Kebaikan. Nah ini untuk orang-orang yang memerlukannya. Nah terjemahan Indonesia kan gak enak. Janganlah menahan kebaikan daripada berhak menerimanya. Daripada itu apa? Artinya untuk. Jadi kalau kita, saya tanya dulu, saudara dan saya punya kebaikan Tuhan atau tidak? Saya tanya kok, kita punya kebaikan Tuhan atau tidak? Banyak ya, betul punyanya. Banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pakai sendiri pun lebih atau kurang? Lebih. Nah lebihnya itu yang harus kita bagi untuk orang-orang yang berhak menerima kebaikan Tuhan itu. Karena orang-orang itu tidak kenal Tuhan sebaik Tuhan kita. Itu maksudnya. Terus kalimat berikut, kalimat terakhir yang 27. Ayo. Padahal kau mampu melakukannya. Jadi kalau saudara dan saya punya kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dan ada orang-orang yang berhak menerima kebaikan itu, lakukan. Kita mampu kok. Amin. Kita mampu. Ayat 28. 1, 2, 3.
Janganlah berkata kepada sesama. Nah, stop dulu. Ini kan kelihatannya rohani sekali. Ya, jangan kamu berkata kalau ada orang perlu, besok ya saudara kembali aku beri. Nah, Sunda dengan Jawa beda. Kalau ayat ini pakai besoknya orang Jawa, ini orang jadi apa? Ngerti nggak besoknya orang Jawa? Apa itu besoknya orang Jawa? Besok nggak tahu ketemu kapan. Itu besoknya orang Jawa. Terus sedangkan baca. Sedangkan yang diminta ada pada kita. Saudara tahu nggak arti ayat ini? Loh, saya tanya kok. Tahu nggak arti ayat ini? Loh, saya tanya. Kok nggak tahu gitu loh? Saya tanya kok. Karena pertanyaannya kan aneh. Tapi banyak orang yang nggak tahu, makanya itu saya tanya. Saya tanya jujur. Saudara tahu arti ayat ini? Kalau bilang nggak tahu, bilang nggak tahu, nggak apa-apa, jujur. Tahu atau tidak? Betul? Tidak. Saudara tidak tahu. Maaf, saya tidak menghakimi. Kalau kita tahu, kita pasti melakukan. Maaf. Nah, ini yang saya tahu. Inilah salah satu ayat yang menjelaskan siapa yang susah masuk surga. Orang kaya. Ayo jawab, siapa yang susah masuk surga? Nah, salah satu gara-gara ayat. Siapa yang mampu melakukan baik ayat 27 maupun ayat 28 yang diminta ada padamu, itu biasanya orang kaya atau orang miskin. Nah, ketika si kaya punya banyak kebaikan tapi dia tahan, ketika ada orang minta makan pada si kaya tapi bilang besok, alasannya klasik, orang malas kok. Ayo ngaku ayo. Sering nggak kita pakai kalimat itu? Malas. Dia lagi. Nah, saudara, memang kita harus nggak sembarangan, jelas. Maka itu orang miskin akan jauh lebih cepat masuk surga. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Karena mendoakan. Mari kita doakan. Simpannya ayat ini, padahal kau mampu melakukannya. Ayat 27. Sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau kita nggak ada, ya nggak apa-apa. Memang nggak ada. Tapi kalau kita ada, nah, jadi tahu sekarang arti doa. Matius 6 ayat 6. Cepat. Matius 6 ayat 6. Doa itu bagaimana? Esra, kamu kok lama nggak kembali? Esra, panggil. Esra kemana kok nggak masuk dari tadi? Kemana? Esra, nggak sudah. Udah saya suruh nanti. Udah Matius 6 ayat 6. Saya ini kalau ngajar teliti. Yang keluar siapa saya tahu. Ya, pakai hati kalau saya ngajar ya. Oke. Udah, ayo Esra. Matius 6 ayat 6. Satu kalimat, nggak sampai selesai. 1, 2, 3. Tapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa. Sampai situ. Tetapi apabila kamu berdoa, masuk kamarmu dan kunci pintu, berdoa. Maka itu doa makan, doa mau berjalan di stasiun, di terminal, ya,
di bandara itu bukan termasuk doa. Yang disebut doa oleh Tuhan Yesus harus masuk kamar kunci pintu. Saya tunjukkan. Boleh tidak dua orang yang bukan suami istri masuk kamar kunci pintu? Nah, sekarang saya balik. Berarti kalau doa itu harus masuk kamar kunci pintu, itu suami istri. Masih ingat pengajaran perjanjian baru Yesus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan. Maka itu kalau kita mau doa serius, bukan doa, kita seringkali doanya lima waktu, bukan Islam padahal. Loh kok bisa? Saya hitung. Bangun pagi doa kan? Sarapan doa tidak? Makan siang doa tidak? Makan malam doa tidak? Mau tidur malam? Berapa kali? Bukan itu. Doa yang sesungguhnya itu hubungan intim antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki di kamar yang terkunci. Bukan kamar-kamar betul, tidak. Artinya kalau doa harus berdua saja dengan Tuhan Yesus. Maka itu menara doa itu ayatnya gak ada. Saya tuh bingung, orang-orang kok pakai ayat sendiri. Cari sampai robek Alkitab saudara, nggak ada kok menara doa. Saya nggak tahu. Oh, saya ini sering ngobrol-abrik menara doa. Kok kejam betul. Begini loh masalahnya. Di menara doa itu banyak orang punya utang sembunyi terus matikan HP. Bayangkan. Nah, saya tanya ada nggak? Nah, karena takut ditagih. Dia kan kejam. Siapa yang ngajari hutang bisa lunas karena didoakan? Lah kok enak? Yang pakai duit kita, masa kan disuruh bayar udah semua puluh. Ini hanya Jawa yang nanti nggak jawab. Betul, itu kan pengajaran ngaco. Hutang kok didoakan, goblok. Hutang itu dibayar dengan kerja, bukan dengan doa. Setuju nggak saya ngomong ini? Banyak yang ngawur-ngawur pelajaran doa. Maaf loh saudara. Contoh ya. Ayo saudara kita doa syafaat. Oke. Doakan mana ya? Banten. Coba. Mari saudara kita doakan Banten. Wah, teriak. Sampai urat leher keluar semua. Wah, Tuhan jatuh. Tuhan Banten, Tuhan. Wah, Banten, Tuhan. Itu enggak para pendoa itu? Setelah der-der-dor, pemimpinnya berkata dalam nama Yesus. Amin. Lihat aja. Karena saya sering. Waktu itu saya berani berkata. Langsung kaki-kaki diluruskan. Kan capek baru-baru. Ngerti nggak maksudnya? Ya, sambil dipijit-pijit di mulut. Biasanya. Habis ini kita makan di mana ya? Betul nggak? Habis ini makan di mana? Coba jawablah. Turun sekarang. Nah, terus 2 bulan kemudian cek. Ayo kita cek. Di Banten sudah terjadi sesuatu belum? Saudara tahu nggak ini kurang ajar? Saya tanya kepada saudara, yang dicek siapa? Nah, yang jawab yang lain, ini ngecek siapa? Ayo coba jawab, saya nggak mau saudara diam. Yang dicek siapa setelah 2 bulan itu? Nah, yang lain. Siapa yang dicek? Ayo kita cek. Terjadi sesuatu nggak di Banten setelah kita doakan dengan puasa, dengan teriak-teriak, nongking cepetan. Yang dicek siapa? Nah, Tuhan sudah kerja belum ya? Loh, jawab iya atau tidak? Ini kan kurang ajar sekali. Oh saudara,
konsep doa keliling nggak ada di Alkitab. Oh ada tembok Yeriko, mana ada kata doa? Nyanyi kok doa, baca sampai robek nggak ada kata doa. Itu nggak disuruh dilakukan terus. Semua mujizat yang Tuhan kerjakan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada perintah untuk dilakukan lagi. Ayo, siapa berani ketemu orang buta terus gitu nggak Tuhan Yesus? Terus saya tanya cepat. Terus garudanya diapain? Dioles-oles. Terus diapain? Cak tangan campur luganya, ditempelin di mata. Berani buat itu sekarang? Nggak usah tanya. Sapu tangan polos pernah menyembuhkan orang sakit, betul. Tapi itu nggak diperintah lagi loh, saudara. Bayang-bayang Petrus pernah menyembuhkan orang sakit. Nah itu bayang-bayang harus tahu. Dikatakan di kiri kanan. Nah kalau bayang-bayangnya cuma satu sisi saja loh. Karena matahari dari mana? Elia pernah buat mujizat menghidupkan anak janda yang mati. Dengan cara apa? Ditiduri. Berani buat itu lagi sekarang tangkap polisi. Loh betul, nggak cuma mikir gitu loh saudara. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab itu nggak pernah diperintah diulang, tidak. Sebab Roh Kudus punya banyak cara. Bendera, berdoa pakai bendera dikebut-kebut begitu, kayak kerasakti saja. Terus pakai kencorotan, ada? Betul tidak? Minyak, darah, anggur perjamuan. Mana ayatnya? Sedih lihat gereja-gereja seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara setuju katakan amin, dan nggak setuju pun saya nggak maksa. Yesus cukup Yesus atau Yesus plus air, plus bunga, plus banner, plus minyak? Ayo betul yang mana? Yesus itu Yesus, nggak perlu ditambahin apa-apa. Nah itu gereja-gereja yang selalu berkata jangan lupa bawa minyak urapannya kalau kemana-mana, itu jadi jimat. Dikit-dikit dioles. Maaf, gak ada ayatnya. Sekarang kita harus belajar melihat Alkitab yang utuh. Jangan ditambahin ini, tambahin itu, jangan. Saya minta saudara jawab, betul atau salah yang saya sampaikan? Betul atau salah? Coba jawab. Ya sudah. Siapa pernah baca Yesus berkata ketika murid-muridnya berkata, "Guru, kenapa setan ini gak bisa keluar, kami usir?" Terus Tuhan Yesus berkata, "Oh, jenis ini gak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa." Nah, saudara salah. Oh yuk saudara, kita ini mau belajar ke Banten loh. Wih, kuat rohnya di sana. Saya gitu bukan? Ayo kita doa dan puasa. Berapa hari? Biasanya pembina tergantung, saya tanya berapa kuat. Kalau sedang, ya sehari cukup. Kalau kuat, 3 hari kita puasa. Salah. Jadi bukan karena kita nggak makan, nggak minum, terus teriak-teriak. Udah 3 hari, siap. Ayo kita berangkat. Salah. Lalu yang benar bagaimana? Pakai sistem militer. Semua firman ternyata dasarnya adalah sistem militer. Masih ingat perkiraan di Kapernaum? Masih ingat gak? Mujizat terjadi tidak untuk budak yang sakit hampir mati? Terjadi tidak? Karena dia pakai sistem militer. Dia berkata, aku ini komandan, aku punya prajurit. Masih ingat gak? Termasuk budak ini. Kalau aku perintah harus, lah ya coba dong. Kalau aku memerintah sebagai komandan, prajurit harus menjalankan.
Tapi aku juga bawahan, karena aku punya kaisar di Roma. Maka kaisar merintah apa saja, aku harus tunduk. Nah, maka itu begini. Bisa nggak seorang prajurit, ya, bisa tunjukkan ayatnya. Maka itu hanya ada 2 kata yang wajib diucapkan oleh semua prajurit. Siap. Terus laksanakan. Siap. Laksanakan. Bisa nggak ini? Siap. Laksanakan. Tapi izin ngubur bapak dulu karena baru mati. Serius loh. Boleh prajurit berkata begitu? Istri melahirkan anak kecelakaan. Maaf, kalau komandan memerintah harus. Nah, itu yang dikatakan. Banyak orang bingung. Apabila kamu tidak membenci istrimu, keluargamu, anakmu, saudaramu, bapakmu, orang tuamu, kamu gak layak jadi murid. Nah, banyak orang salah ngerti. Kejam betul. Bukan, ini militer. Saya ngerti kalau pakai sistem militer. Loh, betul tidak? Loh, saudara ini fakta loh. Ini penting. Jadi firman akan kita mengerti kalau pakai sistem militer. Siap, laksanakan. Itu otomatis. Maka Yesus berkata, ada orang, guru aku ikut engkau, tapi jangan mengubur bapakku. Apa jawab Tuhan Yesus? Biar yang mati, ubur yang mati. Kamu ikut aku. Nah, itu militer. Nah, jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ini militer. Apa itu? Ada anggota militer nggak di sini? Ya, pokoknya tahu lah kalau nggak ada. Di dalam peperangan yang makin seru, makin gencar, ternyata kekuatan musuh bertambah, persenjataan musuh lebih hebat. Maka seorang jenderal harus apa kepada anak buahnya, prajuritnya yang menghadapi kekuatan musuh bertambah, senjata bertambah? Ada istilah dalam militer cepat. Apa itu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, ayo kita belajar. Ayo, harus bagaimana komandan ini kepada prajurit? Saya bisa begini, apa? Melatih, bukan apa? Beri semangat, bukan? Ayo. Mundur. Istilahnya apa? Konsolidasi. Apa tujuan konsolidasi? Ada 3. Nah, inilah jenis nggak bisa diusir dengan doa dan puasa, sebab Tuhan Yesus ingin menarik prajuritnya mundur. Kamu menyendiri dengan aku untuk 3 hal. 1, ada instruksi untuk mengenal kekuatan musuh. 2, harus diberi informasi. 3, harus dengan strategi baru. Harusnya begitu. Jadi ketika jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa, maksud Tuhan kita suruh mundur sebentar. Ada konsolidasi. Nah, komandan kita memberi instruksi, informasi, dan strategi. Begini begitu kekuatan musuh, kamu harus tahu. Nangkep gak kalau ini? Jadi bukan cuma puasa, nggak makan, nggak minum. Setannya lari karena bau mulutmu, itu aja sudah. Karena puasa, maaf. Percuma kita doa dan puasa tapi nggak tahu strategi, nggak dapat informasi, nggak dapat instruksi. Terus perang mau bagaimana? Itu artinya jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ngerti nggak kalau kita belajar pakai prinsip militer? Jadi nggak asal doa merocos begitu. Sama seperti Musa. Waktu Musa dibawa ke Gunung Sinai 40 hari, Musa nggak tahu kalau 40 hari. Juga Musa nggak dipesan untuk puasa.
Bapaknya pesan Musa, kamu naik. Aku akan bicara kepadamu. Musa nggak tahu. Wih, ternyata 40 hari. Dapat hukum, betul tidak? Ada lempengan batu yang ditulis Tuhan sendiri. Wih, luar biasa. Ester puasa 3 hari. Dapat instruksi. Suruh apa? Kamu menghadap. Nah, masih ingat kisah Ester? Raja yang tidak memanggil permaisuri tapi berani menghadap, masih ingat kitab Ester menulis, pasti dihukum. Tapi dalam puasa 3 hari itu Ester mendapat pernyataan, kamu pergi menghadap. Jadi bukan puasa Ester 3 harinya. Begitu pula puasa Daniel 21 hari. Itu gak cuma gak makan gak minum 21 hari. Baca kitab Daniel. Selama 21 hari itu firman datang terus sampai tercatat hingga hari ini kita bisa baca. Maka itu saudara, konsepnya bukan cuma gak makan gak minum. Beda dengan semua agama di dunia. Istilah agama-agama apa saja, kalau puasa itu mogok makan supaya Tuhan kasihannya daripada mati aku turutilah, bukan begitu. Tapi kita mendengar lagi instruksi, informasi dan strategi untuk kita harus ngapain. Jadi doa-doa kita harus berubah, jangan cuma nyerocos dengan cepat. 2 Samuel 5 ayat 17. Cepat. Ini yang Tuhan katakan kepada Daud. 2 Samuel 5:17. Daud ngapain? Ayo. Daud memukul kalah orang Filistin. Ya, terus ayat 18. Ayo, ayat 18 bilang apa? Ketika orang Filistin. Iya, ketika orang Filistin maju, ayat 19 Daud ngapain? Nah, bertanyalah Daud, maju atau tidak? Terus kalimat berikut, Tuhan ngapain? Maju. Enggak, Tuhan menjawab. Karena Daud bertanya. Ayat 23. Ayo, cepetan, karena waktu ayat 23. Maka bertanyalah Daud Maka kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan Tuhan menjawab. Jadi itu doa. Kita tanya, dia jawab. Jangan kita ngomong sendiri. Istilah saya begini, Tuhan lagi nungguin Tuhan aku lagi berdoa ini. Oke, aku tunggu. Dalam nangis amin. Baru papa mau ngomong, lo kok hilang ini anak kemana? Ketika istilah seperti itu, terus kita kecepatan pergi keluar. Kurang berapa menit yang bisa 1 menit 39. Sekarang ngerti sekarang cara doa yang benar, bukan nyerocos sendiri, tapi komunikasi suami istri, hubungan intim di kamar yang terkunci. Kita mendengar instruksi, informasi dan strategi harus buat apa, apalagi di masa COVID-19 ini. Harus, karena kita nggak tahu musuhnya nyerang dari mana. Kalau perang zaman dulu tahu musuhnya dari mana, ini sekarang nggak kelihatan. Betul? Hidup takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi jelas. Kalau zaman perang dulu kita masih dengar musuh datang, langsung mengungsi, sembunyi. Nah sekarang mengungsi di mana? Kita nggak lihat dia dari mana. Ngeri COVID-19 ini. Tapi disinilah kita belajar bergantung kepada jenderal kita, komandan kita, bergantung kepada Yesus Tuhan Panglima perang kita. Pasti kita menang. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri.